Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Unity untuk minggu ketiga. Kali ini kita bakal ngebahas tentang basic scripting dalam Unity, terus juga penerapannya di dalam game yang bakal kita ambil contohnya itu Flappy Bird. Nah, untuk scripting sendiri kita bakal belajar dari membuat scriptnya. Nah, gambarannya itu kita bakal nanti kembali ke editor, terus dalam window project kita klik kanan, terus cari di asset, create, terus C# script. Nah, habis pencet itu bakal muncul aset baru yang namanya default itu new script. Terus ganti namanya dengan mengikuti konvensi Pascal case. Jadi setiap beda kata itu dikasih huruf kapital. Misal kayak ini object spawner. Terus penting buat nggak ganti nama scriptnya dan nama kelas di dalamnya biar nggak ada error yang nggak diinginkan. Kalau misal mau ganti nama mending bikin bagi. Nah, karena Unity itu ya kayak kebanyakan bahasa pemrograman lainnya juga pakai konsep OOP di dalamnya. Kasarannya itu ada istilah kelas sama objek. Kelas itu kayak semacam template yang kita buat dan nantinya kita panggil jadi sebuah objek. Misal ada kelas kendaraan, terus kita panggil kendaraan 1, kendaraan 2. Kalau dalam Unity itu misal ada kayak kelas game object, ada kelas rigid body. Kalau di kelas game object itu kayak yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita coba buat diinstansiasi dalam scene jadi objek baru, game objek baru, kosongan. Nah, kalau di Unity sendiri itu ada dua base class yang dijadiin turunan buat script yang kita buat, yaitu ada mono behavior sama scriptable object. Nah, di Unity sendiri itu ada yang namanya istilah game loop yang terdiri dari banyak fungsi-fungsi event. Game loop itu sendiri salah satu desain pattern yang bakal kalian pelajari lebih lanjut di semester 4 kalau di GT. Kalau di prodi lain mungkin ya sekitar semester 3, semester 4 juga, itu lanjutannya AOP. Nah, di Unity itu ada yang penting-pentingnya ya, ini nggak semuanya kulis soalnya ada banyak banget. Yang pertama itu ada initialization events, ada wake, start, terus selanjutnya game logic, dalamnya ada update, let update, terus ada yang ngatur physics, fixed update, on trigger, on collision, terus ada on destroy sama on application quit. Penjelasan singkatnya, awake sama start itu dipanggil di awal-awal banget. Kalau awake itu pas lagi scene-nya pertama kali dimuat, dan sedangkan start itu ketika game objeknya itu diaktifkan. Kalau update itu dipanggil setiap satu frame diperbarui. Sedangkan let update itu mirip kayak update tapi setelahnya. Fixed update itu diperbarui satu frame tapi satuannya sama. Maksudnya misal gamenya dijalankan di perangkat yang lebih kenceng, bisa ngejalanin misal sampai 60 frame per second. Di device lainnya yang lebih lambat itu jalan 30 frame per second, tapi laju perbaruannya tetap sama. Terus ada on trigger sama on collision, ini berkaitan sama collider. Terus ada on destroy yang bakal dipanggil ketika game objeknya itu dihancurkan, dihapus dari scene. Terus on application quit berarti ketika game kita itu ditutup. Kalau
Kalau kalian penasaran sama daftar lengkapnya dari event function yang ada dalam Unity, kalian bisa klik link yang udah aku berikan dalam PowerPoint ini, nantinya bakal aku share juga ke kalian. Nah, untuk studi case yang pertama ini kita bakal ngebedah secara kasaran aja lah dari game Flappy Bird. Jadi dalam Flappy Bird itu ada 3 komponen penting lah. Yang pertama itu dari karakternya, terus ada obstacle sama sistem skornya sendiri. Dari karakter kita bisa membuat gerakannya, terus pendeteksi collision terus animasinya. Nah, dari obstacle-nya sendiri kita bisa ngebuat sebuah spawnernya, terus yang bisa ngerakin obstacle-nya, karena obstacle di game Flappy Bird itu yang gerak bukan karakternya. Maksudnya gini, kalau karakternya itu cuma gerak ke atas bawah, sedangkan obstacle-nya yang gerak dari kanan ke kiri. Terus juga kita bisa membuat yang bisa hancurin obstacle-nya, karena kalau obstacle udah keluar dari layar itu nggak diperluin lagi, jadi bisa buat ngehemat memori. Terus ada sistem skor yang bakal nambah setiap pemain berhasil ngelewatin obstacle. Untuk pertemuan kali ini kita bakal nyoba untuk ngebikin obstacle spawner guna memahami cara kerja events dalam Unity, terus juga penerapan scriptable object untuk mengelola data obstacle-nya, sama berbagai properties yang dimiliki sama game object. Nah, sekarang kita masuk ke editor. Kalian buka lagi project yang kemarin, terus buat scene baru yang namanya task 02. Terus kita buat game objek kosongan yang namanya obstacle. Ini sebagai parentnya. Terus kita buat child game objeknya namanya square. Itu kalian bisa klik kanan obstacle, terus cari yang namanya sprite, terus square. Setelah itu bakal muncul sprite bentuknya kotak warna putih, karena biasanya saat nge-instantiate sebuah game object itu bakal ngaco bagian transformnya, kalian reset dulu. Nah, terus kita modifikasi skala dari square-nya itu agar memanjang secara vertikal. Untuk skalanya sendiri kalian bisa sesuaiin. Kalau di sini aku pakai 15 untuk skala Y-nya. Setelah itu posisikan dengan digeser ke atas. Habis itu duplikat dengan cara Ctrl C, Ctrl V. Posisinya bisa kalian sesuaiin lagi biar ada jalan bagi pemain nantinya biar bisa lewat. Kalau aku pakai yang satunya itu 10, yang satunya main 10. Oke, setelah itu kita buat sebuah script yang namanya obstacle data. Script ini bakal kita pakai buat nyimpen data khusus untuk obstacle-nya saja. Klik kanan di project, terus cari yang namanya C# script. Kalian namanya obstacle data, terus setelah ke compile klik 2 buat masuk dalam editor kodenya. Nah, secara default bakal nurunin dari mono behavior, kita bakal ganti ke scriptable object.
yang ada dalam kurung siku-siku di atas public class obstacle data scriptable object itu biar bisa kita membuat aset baru dari obstacle data ini di project. Jadi nanti nama file defaultnya tuh new obstacle data, terus cara kita nyarinya itu ada menu di create yang namanya obstacle data. Terus untuk bagian properti yang dimiliki obstacle data ini kita buat array game object yang namanya obstacle data. Terus kita buat variabel yang menyimpan posisi minimal dan maksimal sumbu Y. Ini nantinya dipakai buat parameter random posisi obstacle dalam artian sumbu Y sama sumbu Y nya aja. Ada maksimal sama minimal, paling atas sama paling bawah. Aku atur buat minimalnya itu -1F, maxnya 3F. Karena ini public, nanti bisa kalian edit langsung di editor Unity-nya di bagian inspektor. Nah, untuk bagian bawahnya itu kita buat fungsi yang namanya getRandom obstacle yang bakal ngebalikin nilai, nge-return nilai sebuah game object, karena ya fungsinya itu ngerandom game object dari obstacle data tadi. Jadi di game obstacle data itu kan array, jadi kumpulan banyak banget obstacle. Terus kita random biar variasi setiap obstacle yang muncul, nggak cuma satu jenis saja. Dalam fungsi getRandom obstacle kita cek dulu apakah obstacle datanya itu ada isinya. Kalau nggak ada isinya bakal langsung keluar. Kalau ada isinya kita bakal random. Caranya itu tulis lagi nama variabel array-nya, terus kita buka kurung siku, ketik random, terus titik range. Berarti ini kita bakal ngerandom dalam jangka 0 sampai panjangnya obstacle. Terus simpan, balik lagi ke editor, nanti bakal ke compile. Setelah itu kalian buat aset obstacle data dengan cara klik kanan di project, terus create, terus cari obstacle data. Bakal muncul aset obstacle baru, terus kalian namai misal obstacle _1. ini nanti bisa diedit lagi, nggak masalah kalau yang ini diedit. Terus jadiin game object obstacle tadi itu sebagai prefab. Caranya itu tarik dari hierarki ke project. Nanti kalau udah jadi prefab, misal kalian mau manggil atau instansiate obstacle ini di scene manapun, pasti bakal sama. Kasarannya ya template juga jadinya kalau udah jadi prefab. Nah, terus tarik prefab tadi itu ke array punyanya obstacle data tadi. Lalu kita buat script baru yang namanya obstacle mover. Ini bakal ngerakin obstacle dari kanan ke kiri. Kita tunggu compile, lalu kembali lagi ke editor. Kita hapus dulu event function default yang udah ada biar bersih. Lalu kita buat variabel float namanya move speed. Terus kita buat fungsi public namanya set speed. Ini buat ngatur kecepatan dari obstacle-nya yang menerima parameter float speed tadi. Maksudku float speed yang bakal dipanggil di tempat lain. Jadi move speednya bakal diatur sesuai nilai speed dari parameternya. Terus kita masukkan fungsi update. Di sini kita bakal ngupdate posisi obstacle setiap frame-nya dengan cara panggil property namanya transform, terus titik position, berarti kita itu
nge-refer dari position game object yang kita tempelin script ini nantinya, terus ditambah dengan cara plus sama dengan ditambah apanya? Ditambah vektor 2 left, berarti bakal selalu bergerak ke kiri, dikalikan dengan kecepatan gerak dikalikan dengan perubahan waktu. Jadi ini pada dasarnya ya nambahin perubahan jarak setiap waktunya tergantung sama kecepatannya. Terus kita panggil fungsi on trigger enter 2D. Penting itu 2D, jangan 3D. Kalau 3D jadi nggak jalan. Terus di dalamnya kita cek kalau objek yang bergesekan dengan game object ini itu punya tag yang namanya delete zone. Jadi game object obstacle yang bakal ditempelin script ini kalau nantinya bersentuhan dengan trigger yang namanya delete zone, itu bakal kita hapus. Terus kita kembali ke editor dan tambahkan komponen rigid body 2D. Kita jadikan kinematik aja karena ya kita cuma mau gerakin secara konstan kanan kiri. Terus kita masuk ke setiap objek square-nya yang udah kita jadiin child dari obstacle, kita tambahin box collider 2D. Kalau sementara ini sih kan karena cuma buat nge-spawn aja mungkin gak terlalu berguna, tapi kalau nantinya mau dicoba buat ngecek biar tabrakan sama objek player, nantinya kalian tambahin aja buat jaga-jaga. Terus kita buat duplikatnya dari obstacle yang udah ada buat variasi lah, copy paste prefabnya. Terus kalian masukin lagi ke obstacle data. Nah, kita kembali ke scene task 2, hapus objek tadi karena udah jadiin prefab. Lalu buat game objek kosongan yang namanya obstacle spawner. Kita buat script baru yang namanya obstacle spawner untuk game objek spawner ini. Nantinya bakal ngatur semua yang terkait sama nge-spawn, mulai dari posisi awal sama setiap kapan kita bakal nge-spawnnya. Hapus bagian obstacle spawner yang gak dibutuhin kayak tadi update sama start. Untuk variable yang dimiliki obstacle spawner itu ada obstacle data yang bakal nge-refer kelas obstacle data tadi, terus transform titik spawnnya dan juga transform titik hapusnya. Terus juga ada mouse weight yang udah tentunya tuh besarnya 2 sama spawn intervalnya 2, dan ada variable timer yang bakal nyimpen waktu yang udah terlewat. Kasih secara security semuanya karena variable private pada defaultnya itu nggak bisa diedit dari luar script. Jadi biar bisa diedit dari editor, dari inspector itu harus dikasih secara security. Terus masukkan method start. Di method start ini kita nantinya bakal manggil fungsi spawn, tapi karena belum ada kita bikin dulu fungsi spawn obstacle. Kita bakal bikin variable game object baru yang namanya obstacle prefab. Bakal kita random dengan manggil fungsi get random dari obstacle prefab tadi itu.
dari obstacle datang. Jadi obstacle yang udah dirandom itu nanti disimpan dalam variabel obstacle prefab. Terus kita buat ngecek kalau obstacle prefabnya itu udah keisi. Kalau misal udah keisi, masuk ke dalam if-nya, terus kita bakal bikin variabel baru namanya spawn position, pakai vektor 3, jadi x, y, sama z. Isinya itu buat x nya itu spawn point titik position titik x. Untuk posisi y nya itu bakal dirandom dari mini position sama maxi position miliknya obstacle prefab. Terus untuk y nya kasih 0. Nah, setelah kita buat variabel yang menyimpan posisi spawnnya, kita buat variabel tim objek baru namanya obstacle, terus panggil method instantiate, dalamnya butuh parameter obstacle prefab tadi itu, terus spawn positionnya dan rotasinya. Kita akses komponen obstacle mover, berarti script obstacle mover, untuk mengatur kecepatan geraknya obstacle. Nah, karena fungsi spawnnya udah jadi, kita panggil di bagian start, dan juga kita bakal masukin juga metode update biar obstacle-nya itu ke spawn setiap interval 2 detik tadi. Kita masukin variabel timer tadi dan ditambah terus setiap perubahan waktu yang udah terlewat dengan pakai delta time. Terus kita cek kalau timernya itu udah lebih daripada spawn interval. Kalau udah masuk ke dalam if-nya, terus kita spawn obstacle baru lagi dan atur timernya jadi 0, di reset jadinya. Lalu kembali ke editor buat game objek baru namanya delete point, lalu berikan tag namanya delete zone. Kalau belum ada, pencet tag tadi terus add tag. Lalu kita kasih collider 2D diatur sebagai trigger. Kita geser ke sebelah kiri layar, terus perbesar ukuran collidernya. Nah, di obstacle spawner itu ada beberapa kolom yang harus diisi, kayak obstacle data, berarti tarik script atau object script obstacle datanya, terus posisi spawn point sama delete point, atur juga move speednya sama spawn interval. Setelah itu bisa kita tes fungsi dari spawnernya dengan cara ngeplay gamenya di editor. Kalau udah benar seharusnya bakal muncul obstacle setiap interval 2 detik dari sebelah kanan, terus bergerak ke arah kiri, terus bakal kehapus kalau udah nyentuh delete point-nya. Kalau misal bisa semuanya, berarti udah berhasil ngebuat spawner obstacle yang terinspirasi dari game Flappy Bird. Mungkin kalau dari jarak antar obstacle-nya bisa kalian atur lagi, jarak satu obstacle atas bawahnya itu bisa kalian juga atur lagi, bisa trial error aja karena videonya telat sampai 1 minggu. Dan buat minggu ini juga ada materi lanjutannya yang kemarin, berarti materi tentang animasi dan movement karakternya. Kalau ditumpuk jadi 2 tugas kan bakal ngeberhatiin kalian, jadi kumpulkan salah satu aja, antara tugas 2 atau tugas 3. Tapi kalau kalian mau ngumpulin dua-duanya, boleh banget. Untuk formatnya itu bisa ngeliat yang ada di link. Kalau misal kalian mau buat dalam bentuk video juga nggak masalah. Untuk drift pengumpulannya ada di dalam PPT yang bakal kasih juga, dan contoh skripnya bakal aku lampirkan juga. Jadi sekian dulu untuk materi yang minggu ketiga tentang basic scripting Unity. Oke, jadi itu sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.